Kita Andam Karam. Cerita pendek oleh Nabila Yusefania, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah berusia lebih dari 70 tahun itu? Bekerja sudah tak ada tenaga, berdebat sudah tak ada topik. Bahkan seringkali keduanya bertanya kapan mereka mati. Tersenyum setiap hari saling menatap manik satu sama lain. Tidak ada yang mengalami demensia di antara keduanya. Bingung harus memuji bagian tubuh yang mana karena yang mereka lihat hanya keriput satu sama lain yang begitu kentara adanya. Gigi yang tak lagi utuh, senyuman yang tak semanis dulu, dan suara yang tak semerdu saat salah satu dari mereka untuk pertama kalinya mengucapkan kata, "Aku mencintaimu." Asru dan Neda nampaknya adalah persembahan cinta sejati. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah lebih dulu ditinggal oleh kelima anaknya. Sekarang, mereka hanya punya sisa satu anak. Pun rumahnya jauh dari letak mereka tinggal. Tidak ada yang menarik dari kehidupan masa tua mereka. Dengan Neda yang sejak muda seringkali menulis puisi, dan Asru yang juga seseorang yang hobi sekali melukis. Karya-karya mereka terpampang abadi di sebuah ruangan khusus yang mereka selipkan di antara ruang-ruang yang mereka susun di rumah mereka sendiri. Namun mereka sudah tidak sepenuhnya peduli itu. Kesepian kini menjadi orang ketiga bagi mereka. Seandainya aku yang lebih dulu mati, kamu tidak apa-apa. Neda menoleh ke arah kanannya mendapati senyuman tulus Asru yang beralih menjadi kekehan. Sudah aku bilang, kita tidak akan saling meninggalkan. Persis seperti apa yang kamu tulis di puisimu, kan? Asru menjawab lembut pertanyaan yang menyatakan kebosanan hidup istrinya itu. Setiap hari, berulang kali, Neda adalah manusia paling sering menanyakan kapan mati, jika mati, dan bagaimana dia mati. Asru lelah, tapi tidak menyerah. Tidak baik membahas hal-hal demikian sebenarnya. Kalau begitu, kamu berpikir kita matinya sama-sama ya? Asru mengangguk, membuat Neda menunduk. Kita sudah berjanji untuk tidak saling merasa kehilangan. Cakap-cakap mereka mungkin terdengar seperti makhluk yang kehilangan topik berbobot. Tapi di samping itu, memang tidak ada yang bisa merengkuh kesepian masa tua mereka. Atau mungkin kabar makan malam dari sang anak hari ini. Asru mengukir senyum saat Minia, anak bungsunya, datang ke rumah kumuh miliknya bersama salah satu anaknya yang baru berusia 3 tahun. Asru duduk bersila bersama sang istri, menanti kata pertama yang akan dilontarkan Minia. "Bapak serius mau makan malam sama ibu?" Minia yang sudah lebih dari kepala 4 itu bertanya ragu. Dia masih mencoba untuk memenuhi keinginan ayahnya tempo hari. Asru tersenyum tulus, terlampau abadi hingga Neda bertanya karena bingung. "Makan malam apa?" Minia menoleh ke arah Neda, lalu mengangguk ragu. "Bapak pernah bilang sama aku, kalau Bapak mau makan malam sama ibu di tempat khusus, dan dimasakin makanan sama suami aku. Makan malamnya malam ini, karena hari ini ulang tahun pernikahan kalian." Minia bertanya dengan rancu. Sebenarnya dia sudah tidak habis pikir. Ternyata bapaknya yang sudah renta itu masih mengenal cinta yang seolah pantas sekali dirayakan. Bahkan istrinya saja sampai diam beberapa saat. Mungkin karena tidak percaya bahwa suaminya masih punya keinginan untuk merayakan pernikahan mereka yang entah sudah keberapa tahun di umur mereka yang sudah pantas sekali mati. "Buang-buang waktu, kita bisa makan malam di rumah aja. Bukannya kamu udah pesen makan di warung, biar bisa diantar ke sini?" Neda memastikan kembali. Tapi Asru mengibaskan tangannya pertanda menyuruh Neda untuk tidak berkomentar lebih. "Aku mau menuntut mesra masa tua kita. Malam ini, kita makan malam di sisi danau tempat kita mengukir seni kita pasca muda dulu, Neda. Aku mau bawa lukisan kesukaanku, dan kamu harus membacakan puisi kesukaan kamu malam nanti." Begitu putusnya.
Minia hanya menggelengkan kepalanya merasa rumit. Jauh dari sekedar heran, tapi dia benar-benar menyiapkan semuanya. Kini, Asru dan Neda sudah mengenakan pakaian putih dan memasang wajah berseri, melirik meja makan mereka yang juga terbalut taplak meja putih bersih dengan pancaran lampu-lampu yang menyinari sisi danau. Tempat mereka akan menikmati malam-malam bak upacara menyambut sebuah hari penuh seni. Keduanya duduk saling bertatapan, menunggu makanan tiba di antara mereka. Hingga Rimi, suami dari Minia, datang entah dari arah mana menyusun makanan mereka yang tak lain hanya sekedar pecel lele biasa. Rimi tersenyum, menatap mertuanya dengan kik. "Selamat untuk ulang tahun pernikahannya ya, Pak, Bu." Asru lagi-lagi tersenyum manis, mengatupkan kedua tangannya pertanda terima kasih tapi tidak mengucapkan satu patah kata pun. "Seandainya kita mati bersama malam ini, kamu sudah siap?" Nida bertanya kembali dengan nada polos. Asru mau tak mau mengukir senyum kembali. "Aku akan selalu siap jika itu juga menyangkut kamu," jawab Asru seraya menunjukkan lukisannya. Lukisan itu menggambarkan sebuah langit senja yang berseteru dengan laut sebagai pondasi untuk sebuah pasangan berlabuh di perahu yang nyaris rapuh. Lukisan kesukaan Asru. Sebuah mahakarya yang dia buat tepat mereka mendayuh di laut lepas dengan perahu di kala senja saat mereka genap 7 hari menjadi pengantin baru. "Ini lukisan pertama yang pernah aku buat setelah aku menikahi kamu, Neda. Lukisannya masih tetap bagus. Selalu. Seperti puisiku yang akan terus abadi meski kita mati. Seperti asrar Bumantara yang membawa kita bertemu puing-puing seni. Dengan kamu dan lukisanmu, dan aku dengan puisiku. Kita menyatu di jejalan kata yang berhasil kau jelajahi. Dan seandainya kita mati hari ini, kita akan bersama di liang yang sama kan? Dan itu puisi kesukaan kamu?" Pertanyaan Asru dijawab anggukan oleh Neda. Mungkin seandainya dia harus muak, dia harus menghapus kata mungkin itu. Asru benar-benar tersedak heran mengapa istrinya itu nampak sekali ingin mati. Candukah dia melihat senyumannya begitu terukir meski topik yang paling sering dibahasnya adalah tentang selesainya hidup. "Seberapa ingin kamu mati, Neda?" "Seingin kamu menuntut mesra masa tua kita." Ekspresi Asru yang asli sebenarnya terkejut. Namun raut wajahnya tidak mendukung perasaannya itu. Apa yang dipikirkan Neda tentang isi dunia yang bahkan masih layak dipuji dan dinikmati keindahannya? Tidakkah ia ingin bersyukur sedikit saja untuk malam yang penuh dengan hiasan seni di sisi danau? Lebih dari ratusan puisi yang pernah Neda buat, kali ini dirinya menyodorkan sebuah botol kecil isi kopi kepada Asru. Neda ingin melihat suaminya meminum kopi itu. Meminumnya beserta senyuman manis yang selalu menjadi hobinya sebagai manusia yang paling tulus mengabadikan cintanya. "Kopi apa ini?" "Itu bukan sekedar kopi. Itu seni." "Seni apa? Kamu beli kopi ini dari mana?" Asru dan Neda saling menelisik satu sama lain. Sang suami tidak mengerti dari mana istrinya mendapat 2 botol kecil berisi kopi. Sekarang masing-masing dari mereka memegang kopi itu dan terdiam sejenak. "Kita minum kopinya sama-sama ya," Neda memperingati. Tangan keriputnya perlahan membuka tutup botol kecil itu lalu beralih melirik Asru yang perlahan-lahan mengikuti caranya. Di samping adegan tidak berguna Asru dan Neda, Minia menatap orang tuanya itu dengan jarak lebih dari 10 meter. Matanya berkedip beberapa kali dan mencoba mencerna apa yang terjadi sekarang. Rimi melirik istrinya yang memasang wajah kusut, lalu berakhir bertanya, "Apa pendapat kamu tentang mereka?" Rimi menyenggol Minia seraya terkekeh, tapi wanita itu menggelengkan kepala tidak habis pikir. "Aku tidak habis pikir pada mereka yang tidak kenal usia. Bapak masih bisa-bisanya merayakan pernikahan mereka." Minia berujar gusar. Entahlah, melihat orang tuanya kian tua kian romantis, Minia tidak pernah setuju.
Orang-orang renta di luar sana bahkan terlalu tidak ingat untuk hal-hal semacam itu. Kok kamu kesal sih kelihatannya? Kamu tidak senang melihat orang tuamu seperti itu? Sangat tidak suka? Bapak lebay. Kamu tidak mengerti arti cinta ya, Mi? Minia mengerutkan dahi merasa tersinggung. Rimi mengatakan hal itu padanya. Kalau kita hidup sampai tua, kamu tidak akan menuntut mesra kita. Melakukan hal bodoh atau hal tidak berbobot lainnya hanya untuk sebuah pernyataan kalau kamu cinta sama aku. Minia semakin berpikir, memahami ucapan Rimi perlahan-lahan. Maksudnya? Sama seperti yang ibu kamu perbuat malam ini. Begitupun dengan persiapan bapak kamu. Rimi menggenggam tangan Minia erat-erat. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu membenci mereka malam ini. Kenapa? Minia bersikeras mencerna makna itu. Tapi apa yang dimaksud Rimi? Kenapa yang diucapkannya seolah membuatnya tercekat? Kenapa semua kata-kata yang dilontarkan suaminya itu tidak menarik dirinya untuk bisa menatap wajah suaminya? Kenapa saat deretan kata yang keluar dari mulut Rimi, matanya terus melihat kedua orang tuanya yang perlahan meminum masing-masing kopinya? Dan mengapa di saat kalimat terakhir Rimi terucap, kedua orang tuanya seperti tertidur di posisi duduk? Setelah bapak dan ibunya itu meminum masing-masing kopinya. Karena ibumu memberikan kopi itu pada bapakmu dan juga pada dirinya sendiri. Mereka berhasil memasukkan racun itu ke tubuhnya. Karena ibumu melihat masa depan di hari esok kalau bapakmu akan tertabrak. Maka dari itu, ibumu ingin mati bersama dengan bapak dan memutuskan untuk mati dengan berpegangan tangan.